Hey pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di VOA Career Day. Dan San, seperti janji kita tadi ya, kita akan menampilkan salah satu karir berikutnya, itu warga Indonesia yang ada di San Francisco sebagai perangkai bunga. Dan yang menariknya nih, sebenarnya merangkai bunga itu cocok banget nih buat orang-orang yang tinggal di apartemen seperti ini. Karena di mana coba untuk nanam bunga? Exactly, tapi emang yang namanya American living itu atau urban living itu yang downside-nya itu adalah nggak ada kebun, pemirsa. Aduh, kalau misalnya di Indonesia kan banyak banget ya kebun gitu, di mana-mana bisa kita menanam apapun gitu. Kalau di sini Exactly ya. Nah, di apartemen kan apartemen juga banyak ya di Indonesia, pasti itu juga jadi marketnya tuh kalau misalnya untuk perangkai bunga ataupun juga merangkai-perangkai bunga seperti itu untuk dijual-jual kepada konsumen-konsumen yang tinggal-tinggal di apartemen gitu loh. Betul banget. Aduh, makin gak sabaran ya, karirnya kayak gimana sih kalau bisa menjadi seorang florist di San Francisco? Check out the story right now. Just stopped by to pick something up for my girlfriend, and this is what they had today. Say it with flowers. Katakan dengan bunga. Itulah yang dilakukan Nathan, pelanggan toko bunga Marina Floral Design. Karena memang budayanya orang di Amerika, mereka semua kirim bunga terus untuk every occasion. Toko bunga yang terletak di pusat kota San Francisco ini adalah milik Yeni Yulianti, pengusaha muda yang mengambil alih toko ini bersama suaminya 5 tahun lalu. Kecintaan Yeni pada seni perangkai bunga nampaknya diturunkan oleh ibunya, penggemar bunga yang juga seorang pelukis. Terus begitu ngeliat bunga di sini, I love it. Karena udaranya, weather di San Francisco kan itu bagus, dan bunganya itu bisa tahan lebih lama dan tambah bagus. Lulusan sekolah bisnis ini lantas mulai belajar secara formal dan mengambil sertifikat merangkai bunga. Dalam mengelola toko bunganya, Yeni banyak memanfaatkan media online dan situs jejaring sosial seperti Facebook dan Yelp. So kita punya sistem worldwide. Kita buy the system from one of the marketing, the biggest company in the America. Jadi they do international kemana-mana, even ke Indonesia, asal mereka ada internet, they can reach us. Pelanggan dapat memesan online untuk pengiriman di San Francisco dan sekitarnya. Selain itu, Marina Floral Design juga berafiliasi dengan toko-toko bunga di kota lain. Bersama karyawannya yang kebanyakan mahasiswa Indonesia di San Francisco, Yeni dapat menangani hingga 25 pesanan dalam sehari. Bahkan untuk hari spesial seperti Valentine atau Hari Ibu, mereka bisa mendapatkan hingga 200 pesanan. Keberhasilan toko bunga ini mempertahankan pelanggan tak lepas dari upaya Yeni untuk mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan harga bersaing serta bunga berkualitas. They always have a great selection, and everything's always very fresh. Dari San Francisco, California, Retno Lestari dan Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, welcome back to the VOA Career Day. Gitu loh caranya untuk berkarir sebagai seorang perangkai bunga seperti wanita tadi asal Indonesia yang berkarir di San Francisco sebagai florist. Dan banyak banget ya ternyata pelanggannya. Betul dan karya-karyanya juga bagus-bagus banget ya. Oh, bagus-bagus banget. Dan itu pasti busy banget tuh, ya sibuk banget itu pas Valentine's Day. Exactly. Karena Mother's Day. Mother's Day juga, tapi Valentine's Day itu paling top deh tuh pasti. Ya. Oke deh. Sekarang nih udah saatnya kita ngebaca nih pertanyaan dari para pemirsa di Indonesia untuk dari Facebook dan juga Twitter kita, yaitu VOA Pop News. Oke, kali ini kita ada pertanyaan dari Facebook dari Rujianto saja. Oke, pertanyaannya adalah, halo teman, salam kenal semua, mau minta info nih. Ada yang tahu info scholarship S3 bidang desain di USA? Terima kasih. Wah, ini terima kasih banyak pertanyaannya Rujianto saja. Of course banyak sekali informasi sekitar scholarship untuk S3 di bidang desain ya enggak. Kalau gitu misalnya Ian boleh lebih jelasin lagi nggak sih proses PhD atau S3 itu di Amerika? Kalau S3 di Amerika gitu ya, sepertinya sama dengan di Indonesia atau di negara-negara lain. Tapi yang pastinya kamu harus punya proposal yang kuat dan juga harus mengetahui bidang spesifik yang khusus di universitas tersebut. Diajukan proposalnya dulu, mereka akan melihat seberapa jauh penelitian. Dan yang kedua mengenai pendanaannya. Nah, untuk pendanaannya di Amerika ya, Sadita ya, pendanaannya itu tidak selamanya 100% akan diberikan beasiswa ataupun juga 100% ditanggung oleh orangnya. Jadi bisa misalnya 80% atau 60%. Tapi bisa juga 100% untuk mendapatkan beasiswanya. Tapi yang bagus sebenarnya adalah kita mengajukan proposal dan juga pendanaannya dicari melalui berbagai misalnya dari sekolahnya langsung ataupun juga dari institusi-institusi lainnya. Jadi minta grant ataupun juga dana sumbangan untuk melakukan penelitian tersebut. Dan berikutnya orang tersebut atau student tersebut harus melakukan tugas yang harus dilakukan adalah mengajar di sekolah tersebut atau sebagai TA istilahnya, itu teacher assistant. Karena itu adalah termasuk dalam kurikulum ataupun juga
kredit yang harus diambil atau dikumpulkan oleh mahasiswa tersebut. Salah satunya itu mengajar mahasiswa baik untuk college ataupun juga untuk grad student atau S2. Betul banget. Jadi step 1-nya itu seperti apa? Step 1-nya itu adalah untuk kontak langsung sekolahnya, bukan hanya admissions department-nya aja ya, tapi juga program direkturnya. Karena ini harus dipastiin banget kalau kurikulumnya itu pas dan cocok. Karena kalau misalnya kamu nih yang mengajukan proposal tapi ternyata nggak cocok dengan program mereka, itu you're not gonna get very far. Yang ada justru malah ditolak. Exactly. Tapi kita minta soal S3 desain ya. Kita bisa tambahkan juga kalau desain di Amerika itu juga ada desain visual, ada juga desain interior, ataupun juga untuk desain grafis juga. Macam-macam. Jadi harus spesifik sebenarnya. Semakin spesifik, semakin memberikan peluang untuk melakukan research-nya gitu loh. Betul sekali. Oke deh pemirsa, seperti Rujianto tadi, jangan lupa untuk terus kirim kita pertanyaannya tentang beasiswa sekolah, tentang berkarir, gimana caranya untuk ke Amerika, semuanya apapun yang berhubungan dengan karir, langsung di Facebook kita yaitu VOA Pop News. Dan of course follow us on Twitter ya. Ya, di Twitter juga yaitu di VOA Pop News. Nanti kalau sudah ke sini bisa sama-sama minum kopi ataupun juga sore-sore kita ngobrol-ngobrol soal karir di sini. Kasih tahu ya kalau sudah ke sini gitu loh. Oh ya, of course kita pasti bantuin right here in VOA Career Day. Oke deh, kita udah gak kerasa ya 30 menit berlalu. Aduh, it's been so much fun belajar soal karir-karir yang unik. Well, guess what? There be lots more coming up ya nggak? Ya, dan terima kasih banyak dan jangan lupa tetap nonton terus VOA Career Day. We will see you next time. Bye-bye.